Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Fatmawati dari kelas PAI 4D dengan NIM 231210134. Saya dari kelompok 2 ingin memaparkan materi tentang macam-macam kurikulum. Di sini saya akan membacakan latar belakang terlebih dahulu. Istilah kurikulum pertama kali digunakan pada dunia olahraga pada zaman Yunani kuno yang berasal dari kata kurir dan kater. Pada waktu itu, kurikulum diartikan sebagai jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari. Istilah kurikulum digunakan dalam dunia pendidikan. Para ahli pendidikan memiliki penafsiran yang berbeda tentang kurikulum. Namun demikian, dalam penafsirannya yang berbeda itu, ada juga kesamaannya. Kesamaan itu bahwa kurikulum berhubungan erat dengan usaha mengembangkan peserta didik sesuai dengan tujuan yang ingin dicapainya. Kurikulum memang diperuntukkan untuk anak didik seperti yang diungkapkan Murray-Print sebagai sebuah kurikulum meliputi perencanaan pengalaman belajar, program sebuah lembaga pendidikan yang diwujudkan dalam sebuah dongeng. Kurikulum memang diperuntukkan untuk anak didik seperti yang diungkapkan Murray-Print sebagai berikut. Sebuah kurikulum meliputi perencanaan pengalaman belajar, program sebuah lembaga pendidikan yang diwujudkan dalam sebuah dokumen, serta hasil implementasi dokumen yang telah disusun. Dari penelusuran konsep, pada dasarnya kurikulum ini memiliki beberapa macam. Yang pertama itu ada kurikulum akademik, lalu kurikulum humanistik, lalu ada kurikulum rekonstruksi sosial, dan selanjutnya ada kurikulum teknologi. Kurikulum akademik merupakan model yang pertama kali dan paling tertua. Sejak sekolah berdiri, kurikulumnya seperti ini. Bahkan sampai sekarang. Walaupun telah berkembang tipe-tipe kurikulum lain, umumnya sekolah itu tidak dapat melepaskan kurikulum yang tipe ini. Karenanya sangat praktis, mudah disusun, dan mudah digabungkan dengan tipe-tipe lain. Kurikulum akademik bersumber dari pendidikan yang klasik, yang berorientasi pada masa lalu. Semua ilmu, pengetahuan, dan nilai-nilai telah ditemukan oleh para pemikir masa lalu. Kurikulum akademik itu adalah rancangan pendidikan yang mencakup tujuan, isi, dan proses pembelajaran di institusi pendidikan. Ini berfungsi sebagai panduan untuk mencapai kompetensi yang diharapkan dari peserta didiknya. Kurikulum akademik ini memiliki ciri-ciri. Di antaranya itu yang pertama, tujuan menjadi pusat kegiatan dan arah semua kegiatan pendidikan. Dan yang kedua, memilih isi pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan pendidikan yang telah ditentukan. Dan yang ketiga, ada pemilihan proses belajar, mengajar yang baik dan tepat. Contohnya seperti kayak metode ceramah, metode diskusi. Dan yang keempat, pemilihan kegiatan, penilaian, dan evaluasi.
menyediakan sistem evaluasi yang beragam untuk mengukur pemahaman dan juga keterampilan siswa. Kurikulum akademik memiliki tujuan, yaitu untuk mengembangkan potensi siswa agar menjadi individu yang kompeten, kreatif, dan juga berkarakter. Dan individu ini memiliki manfaat juga. Manfaatnya itu untuk meningkatkan kualitas pendidikan, mempersiapkan siswa untuk dunia kerja, serta membentuk sikap dan nilai positif. Dan contoh dari kurikulum akademik ini yaitu seperti kurikulum 2013 yang ada di Indonesia, yang menekankan pendekatan saintifik dan pengembangan karakter. Dan ruang lingkup dari kurikulum akademik ini yaitu mencakup seluruh aspek pembelajaran, termasuk mata pelajaran, kegiatan ekstrakurikuler, dan juga penilaian. Kurikulum akademik ini memiliki kekurangan dan juga kelebihannya. Kelebihannya yaitu mengedepankan intelektual siswa dalam mempersiapkan mereka untuk pendidikan yang lebih tinggi, dan juga memiliki struktur yang jelas dan sistematis, jadi memudahkan dalam penyampaian materi. Dan kekurangannya yaitu kurang memperhatikan karakteristik dan kebutuhan siswa secara individual. Yang kedua, terlalu fokus pada penyusunan bahan ajar yang logis, mengabaikan cara siswa belajar. Jadi kekurangannya itu kayak kurikulum akademik ini terlalu fokus sama penyusunan bahan ajar aja, nggak fokus dan mengabaikan cara siswa belajar ini gimana, mereka ngerti apa enggak, itu kayak gitu. Itu ada kurikulum humanistik. Dalam pandangan humanisme, kurikulum adalah sesuatu yang dapat menunjang perkembangan anak dalam aspek kepribadiannya. Kurikulum dapat dilihat sebagai suatu proses yang mampu memenuhi kebutuhan individu untuk mencapai integrasi perkembangan dalam menuju aktualisasi atau perwujudan diri. Sesuai konsep yang dituntut, kurikulum humanistik menekankan integrasi, yaitu kesatuan perilaku, bukan hanya yang bersifat intelektual, tetapi juga emosional dan tindakan. Dalam evaluasi kurikulum ini lebih mengutamakan proses daripada hasil, meyakini agar anak-anak siswa didiknya itu berkembang menjadi manusia yang dapat mengembangkan potensi, mandiri, dan juga terbuka. Jadi kurikulum humanistik ini yang lebih menekankan pengembangan siswa secara holistik dengan fokus pada pertumbuhan siswa, nilai-nilai, dan juga pengalaman siswanya. Kurikulum humanistik ini memiliki beberapa prinsip, yaitu pertama, berpusat pada siswa dan juga kebutuhannya. Yang kedua, mengembangkan potensi siswa secara total. Jadi secara keseluruhan itu kurikulum humanistik ini mengembangkan potensi siswanya. Dan yang ketiga, memberikan kebebasan kepada siswa. Yang keempat, menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan dan menggairahkan. Kurikulum humanistik ini memiliki kekurangan dan juga kelebihannya. Kekurangannya yaitu keterlibatan emosional tidak selalu berdampak positif dan dapat menjadi subjektif. Dan yang kedua, kurikulum ini kurang memperhatikan kebutuhan masyarakat secara keseluruhan. Dan kelebihannya yaitu ada mendorong pengembangan kepribadian dan karakter siswa. Dan selanjutnya itu ada
Siswa diharapkan menjadi individu yang bebas dan bertanggung jawab, serta mampu mengatur dirinya sendiri. Dari kurikulum humanistik itu ada program pendidikan yang mengintegrasikan pembelajaran berbasis proyek dan pengembangan karakter, seperti sekolah-sekolah yang menerapkan pendekatan Montessori. Dan ruang lingkup dari kurikulum humanistik ini mencakup berbagai aspek, seperti pembelajaran, termasuk akademik, sosial, dan emosional, serta pengembangan nilai dan juga karakter siswa. Yaitu ada kurikulum rekonstruksi. Kurikulum rekonstruksi sosial adalah pendekatan pendidikan yang menekankan bahwa pengetahuan dan pemahaman dibangun melalui interaksi sosial dan juga pengalaman. Kurikulum ini menganggap bahwa belajar adalah proses kolaborasi. Kurikulum rekonstruksi sosial ini lebih menekankan pada problem-problem yang dihadapi murid dalam kehidupan masyarakat. Konsepsi kurikulum ini mengemukakan bahwa pendidikan bukanlah merupakan upaya sendiri, melainkan merupakan kegiatan bersama, interaksi, dan juga kerjasama. Interaksi dan kerjasama dapat terjadi pada siswa dengan gurunya. Prinsip-prinsip dari kurikulum konstruksi sosial yaitu ada kontekstualisasi, partisipasi yang aktif, pendidikan yang kritis, keadilan sosial, interdisiplin, transformasi, dan juga pengembangan karakter. Kurikulum konstruksi sosial ini memiliki kelebihan dan juga kekurangannya. Kelebihannya yaitu berorientasi pada masa depan dan fokus pada masalah sosial yang relevan, dan juga mendorong kerjasama dan saling menghargai di antara siswa. Dan kekurangannya itu sulit diterapkan karena perbedaan interpretasi masalah sosial oleh para ahli. Dan yang kedua itu memerlukan bantuan ahli untuk analisis dan pemecahan masalah sosial. Contoh dari kurikulum konstruksi sosial ini yaitu kurikulum yang mengintegrasikan proyek komunitas di mana siswa bekerja sama untuk menyelesaikan masalah sosial di lingkungan mereka. Dan ada ruang lingkup dari kurikulum konstruksi sosial ini. Ruang lingkupnya itu mencakup berbagai disiplin ilmu dan aspek pembelajaran, termasuk pengembangan keterampilan sosial, pemecahan masalah, dan keterlibatan masyarakat. Selanjutnya itu ada kurikulum teknologi. Dalam pandangan teknologi, kurikulum merupakan proses teknologi untuk menghasilkan tuntutan kebutuhan tenaga yang mampu membuat keputusan. Penerapan teknologi dalam pendidikan, khususnya kurikulum, meliputi dua perangkat, yaitu bentuk perangkat lunak atau software dan perangkat keras hardware. Penerapan teknologi perangkat keras dalam pendidikan dikenal sebagai teknologi alat. Sedangkan penerapan teknologi perangkat lunak disebut juga teknologi sistem. Tip dari kurikulum teknologi ini yaitu yang jelas menggunakan teknologi sebagai alat untuk mendukung pembelajarannya. Dan yang kedua, pembelajaran berbasis proyek mendorong siswa untuk menerapkan teknologi dalam proyek nyata. Dan ketiga, mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk menghadapi dunia digital. Kurikulum teknologi juga memiliki kekurangan dan kelebihannya. Kelebihannya yaitu
menekankan efisien dan efektivitas dalam pembelajaran. Dan yang kedua, dapat meningkatkan penguasaan siswa melalui penggunaan teknologi yang terstruktur lingkungan yang lebih luas, seperti sikap guru dan juga cara pandang masyarakat. Dan kekurangannya yaitu terbatas dalam mengajarkan bahan ajar yang kompleks dan sulit untuk mengembangkan domain efektif siswa. Dan yang kedua, kurikulum ini cenderung mengabaikan aspek lingkungan yang lebih luas, seperti cara pandang guru dan juga cara pandang masyarakat. Contoh dari kurikulum teknologi ini yaitu kurikulum yang menggabungkan pembelajaran online dengan kelas tatap muka, seperti di Indonesia atau negara-negara lain yang sudah diterapkan pada tahun-tahun kebelakang pada zaman COVID-19. Seperti blended learning atau penggunaan software simulasi dalam pembelajaran sains. Dan selanjutnya ada ruang lingkup dari kurikulum teknologi. Ruang lingkupnya yaitu mencakup semua aspek pembelajaran yang melibatkan teknologi, mulai dari pengajaran hingga penilaian, serta pengembangan keterampilan digital yang relevan. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Jadi kurikulum akademik ini menekankan struktur dan juga kompetensi, bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan mempersiapkan siswa untuk dunia kerja. Dan kurikulum humanistik fokus pada pengembangan individu secara holistik, menekankan nilai-nilai, pengalaman, dan keterlibatan siswa dalam proses belajar. Kurikulum konstruksi sosial itu menganggap bahwa pengetahuan dibangun melalui interaksi sosial, mendorong kolaborasi, dan refleksi dalam belajar. Dan terakhir itu ada kurikulum teknologi, yaitu mengintegrasikan alat dan sumber daya digital dalam pembelajaran, bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses belajarnya. Baiklah, segitu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.